Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan memberikan penjelasan mengenai beberapa hal yang perlu disiapkan bagi teman-teman yang nantinya akan mendaftar untuk mengikuti seleksi peserta PPG Prajabatan untuk gelombang kedua tahun 2022. Namun sebelum saya menjelaskan beberapa hal yang perlu disiapkan mengenai pendaftaran tersebut, saya ingatkan bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Baik teman-teman semuanya, di layar ini saya akan menunjukkan dahulu bagaimana proses pendaftaran PPG Prajabatan untuk gelombang kedua tahun 2022 berdasarkan pedoman pendaftaran PPG Prajabatan gelombang pertama. Yang pasti teman-teman silahkan login saja ke gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Nanti akan diarahkan ke laman portal layanan program GTK Kemendikbud dan pilih saja yang PPG Prajabatan dan pilih registrasi akun atau login. Nanti ada dua pilihan, daftar sebagai asesor dan daftar sebagai peserta. Karena teman-teman akan mengikuti seleksi peserta PPG, maka pilih saja yang daftar sebagai peserta. Nanti setelah itu akan ada muncul saya bukan robot, klik saja selanjutnya dan akan muncul konfirmasi. Nah, di sini teman-teman silahkan klik akun email, nanti link aktivasinya akan dikirimkan melalui email yang sudah teman-teman masukkan. Lebih lanjut, di sini ketika teman-teman sudah verifikasi melalui alamat email, maka diminta untuk memasukkan NIK, nama, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Setelah itu klik selanjutnya, dan nanti teman-teman akan diminta untuk memasukkan kata sandi. Ini ya teman-teman. Setelah klik selanjutnya nanti akan atur kata sandi. Silakan buat kata sandi sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Nah, di sini kalau sudah simpan kata sandi dan nanti silakan ada informasi selamat kata sandi Anda sudah berhasil, maka silakan klik saja masuk. Nah, masuk saja menggunakan alamat email berikut sandi yang sudah teman-teman daftarkan. Nanti teman-teman akan diarahkan ke berandanya akun pendaftaran PPG Prajabatan yang dalam hal ini PPG Prajabatan gelombang kedua. Nanti di sini ada informasi seperti ini. Nah, selanjutnya kalau sudah ada informasi seperti demikian, silakan teman-teman klik biodata diri terlebih dahulu, diisi dengan lengkap dari mulai informasi umum sampai dengan dokumen penting. Informasi umum terdiri dari nama lengkap sampai dengan bidang pendidikan terakhir. Terus ada di sini juga informasi biodata diri, tempat tanggal lahir, ada biodata kemahasiswaan, ada bidang PPG, pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman berorganisasi. Ini silahkan teman-teman isi. Jadi untuk tahap ini yang perlu disiapkan ialah ijazah dan KTP. Karena nanti teman-teman diminta untuk memasukkan IPK pada bagian pendidikan. Nah, lebih lanjut, di sini teman-teman juga diminta untuk melengkapi CV yang terdiri dari nama mahasiswa, NIM, tanggal lulus, tahun lulus, asal prodi, nomor ijazah, dan asal perguruan tinggi. Maka dari itu diperlukan ijazah. Oke, selanjutnya di sini pengalaman mengikuti pelatihan ini silakan nanti teman-teman siapkan juga beberapa sertifikat diklat ataupun beberapa piagam penghargaan yang digunakan untuk mengisi pengalaman mengikuti pelatihan atau berorganisasi atau menjadi sukarelawan atau pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain. Jadi nanti teman-teman gunakan untuk mengisi beberapa hal yang masuk pada biodata diri. Nah, selain itu juga di sini teman-teman diminta untuk memasukkan hobi, nama kontak darurat dan dokumen penting. Ya, teman-teman. Itu yang perlu diisi. Dokumen pentingnya itu apa? Di sini saya akan tunjukkan dokumen pentingnya itu terdiri dari pas foto dan fakta integritas. Di mana nanti untuk template fakta integritasnya sudah disediakan.
Pas fotonya juga sudah ditentukan ya teman-teman, nanti akan saya tunjukkan ketentuan pas foto yang digunakan untuk pendaftaran PPG Prajabatan. Nah, tahap yang kedua nanti teman-teman diminta untuk mengisi esai. Ya, setelah mengisi biodata maka klik atau mulai kerjakan pada bagian esai. Nanti ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Ada poin A dan poin-poin selanjutnya. Sebagai contoh di sini poin A pertanyaannya, apa yang memotivasi Anda menjadi guru? Apa yang Anda lakukan untuk mewujudkan motivasi tersebut? Klik saja tombol lengkapi. Nanti teman-teman silahkan isikan saja. Tips dari saya ketika mengisi esai, tolong disimpan dalam bentuk Word atau diingat apa yang sudah diisikan pada bagian esai ini. Dan tolong ketika mengisi esai ini sesuai dengan kondisi real ya, sesuai dengan realita atau sesuai dengan pengalaman hidup yang teman-teman pernah lakukan. Karena memang nanti pada saat wawancara, apa yang sudah dituliskan pada bagian esai nanti akan dikonfirmasi oleh asesor. Nah, setelah itu, setelah mengisi bagian biodata diri dan esai, maka klik kirim berkas. Jangan lupa teman-teman, kalau sudah biodata diri sama esai, kok tidak kirim berkas, maka teman-teman tidak akan masuk ke dalam calon pendaftar. Karena yang menentukan untuk mendaftar dan tidaknya ialah kalau sudah klik atau kirim berkas. Nanti pilih saja yang iya. Nah, nanti selanjutnya teman-teman akan keluar untuk melakukan pembayaran, di mana ketika sudah menyelesaikan biodata diri sama esai, di sini ada pembayaran. Pembayaran ini nanti untuk kegiatan seleksi substantif. Ya, teman-teman. Nah, ini sebagai contoh, klik saja. Nanti kalau sudah ada muncul pembayaran, klik saja yang pembayaran. Setelah itu, buat pembayaran dan diisi saja ya. Ada isi survei peminatan lokasi penempatan dengan pilihan maksimal 3 lokasi. Nah, ketika memilih lokasi substantif ini silakan dipilih LPTK atau perguruan tinggi yang tidak jauh dari rumah teman-teman. Ketika sudah klik simpan, maka LPTK yang sudah dipilih tidak bisa diganti ya. Maka dari itu harus hati-hati untuk memilih lokasi tesnya. Setelah itu nanti ada pilihan lanjut pembayaran dan silakan saja ikuti petunjuk yang ada di sana. Berapa jumlah nominal yang harus dibayarkan itu nanti akan diinformasikan pada setiap gelombangnya ya teman-teman. Jadi gambarannya nanti teman-teman silakan siapkan ijazah, siapkan KTP, siapkan bukti sertifikat diklat guna nanti dimasukkan datanya dalam biodata diri dan siapkan pas foto berikut fakta integritas yang sudah ditandatangani karena nanti akan di-upload fakta integritas yang sudah ditandatangani. Terus yang selanjutnya siapkan dana untuk pembayaran yang nantinya digunakan untuk seleksi substantif atau seleksi tahap kedua. Jadi nanti seleksinya ada 3. Seleksi yang pertama seleksi berkas, yang kedua seleksi substantif, yang ketiga adalah seleksi wawancara. Nah, di sini teman-teman saya menunjukkan ini salah satu contoh ketika teman-teman akan mendaftar atau membayar untuk pelaksanaan seleksi substantif kalau menggunakan Shopee melalui Alfamart. Silahkan masuk saja di aplikasi Shopee, pilih menu pulsa, lalu klik tagihan dan pilih tiket. Pilih menu Telkom, pilih telepon rumah, isi nomor telepon dengan kode pembayaran yang ada pada aplikasi SIM PKB, klik bayar lalu pilih metode pembayaran Alfamart. Ya teman-teman, kalau teman-teman membayar melalui bank BNI ini ada contohnya seperti ini. Dan jika teman-teman membayar melalui Pegadaian atau kantor pos juga sudah ada. Kalau melalui ShopeePay juga sudah ada. Jadi seperti ini ya gambarannya teman-teman. Jadi mudah, tidak terbatas aplikasi apa yang harus digunakan. Nah, di sini saya akan menunjukkan ketentuan untuk pas foto yang digunakan ketika mau melengkapi data pendaftaran untuk PPG Prajabatan. Oke, sebentar. Saya mau tunjukkan dulu untuk ketentuan pas foto. Nah, ini teman-teman untuk pas fotonya ya. Untuk pas foto,
Bagi laki-laki menggunakan kemeja putih, dasi hitam, rambut rapi, dan terlihat bagian telinga. Sedangkan untuk wanita menggunakan kemeja putih, dasi hitam, apabila tidak menggunakan hijab, maka rambutnya rapi dan terlihat bagian telinga. Apabila menggunakan hijab, maka warna kerudungnya hitam. Latar belakang foto yaitu warna biru. Jadi ini harus teman-teman pedomi. Selain daripada ijazah, sertifikat pelatihan, maka teman-teman juga mempersiapkan yang namanya pas foto sesuai dengan ketentuan ini. Jadi nanti contoh daripada fakta integritasnya seperti ini. Formatnya sudah ada pada laman pendaftaran teman-teman. Teman-teman tinggal ngeprint, setelah di print, mohon maaf teman-teman tinggal isi, setelah diisi di print. Setelah di print, silakan tanda tangan di atas materai 10.000 dan orang tua itu tanda tangan juga. Yang nanti fakta integritas ini akan di-upload pada laman pendaftaran. Pada saatnya ketika teman-teman nanti dinyatakan lolos untuk seleksi administrasi, maka selanjutnya masuk ke seleksi substantif. Nah, ini beberapa tata tertib yang perlu teman-teman siapkan. Ya, diantaranya nanti silakan teman-teman melakukan verifikasi dengan membawa tanda pengenal, KTP, dan kartu peserta. Dan tidak diperkenankan membawa barang. Ya, nah untuk seleksi substantif ini nanti akan dilakukan di tempat uji kompetensi atau LPTK yang sudah teman-teman pilih tadi. Maka dari itu ketika menentukan LPTK maka sesuaikan dengan lokasi. Kalau teman-teman berada di seputaran Kota Malang, maka ya pilih saja LPTK yang ada di seputar Kota Malang, sehingga nanti biaya akomodasinya itu tidak membengkak. Karena memang untuk PPG Prajabatan ini, untuk dari proses seleksi dan lain sebagainya itu biaya akomodasi dan lain sebagainya ditanggung oleh pendaftar. Nah, untuk kuliahnya sendiri nanti akan diberikan beasiswa sebesar selama 2 semester. Tapi untuk biaya hidup dan lain sebagainya itu emang dibebankan kepada pendaftar. Jadi seperti itu ya teman-teman, beberapa hal yang perlu disiapkan ketika akan mengikuti PPG Prajabatan tahun 2022 berdasarkan pengalaman mengikuti seleksi PPG Prajabatan tahun 2022 gelombang 1. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini. Subscribe, like, komen, dan share BD Official, channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.